wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas final project tentang pemrograman berorientasi objek aplikasi manajemen penjualan obat di apotik. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu saya sendiri, Desak Damayanti dengan NIM F521230004, dan teman saya Cahya Nabila Manasai dengan NIM F521230003. Dan teman saya itu ada Aditya Saldi dengan NIM F521230027. Dan yang terakhir yaitu ada Ahmad Miftahur Rizki dengan NIM F521230030. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, tadi sudah saya memperkenalkan secara singkat anggota dari kelompok 4. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang dari kita mengambil sebuah proyek aplikasi manajemen penjualan obat di apotek ini. Nah, dari kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan. Apotik sebagai unit layanan kesehatan memiliki peran penting tidak hanya dalam penjualan obat, tetapi juga dalam pelayanan informasi dan farmasi. Namun banyak apotik masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan penjualan, pengelolaan stok, dan pelaporan, serta rawannya terjadi kesalahan, kehilangan data, dan keterlambatan dalam pelayanannya. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan solusi berbasis teknologi berupa aplikasi manajemen penjualan obat. Aplikasi ini dapat membantu apotik dalam mengelola transaksi, memantau stok secara real-time, dan menyajikan laporan secara akurat, sehingga operasional apotik menjadi lebih efisien, terstruktur, dan profesional. Adapun studi kasus dari kenapa kita memakai tema apotek ini, yaitu apotek masih banyak yang mengelola transaksi dan stok obat secara manual, sehingga banyak terjadinya kesalahan seperti yang saya jelaskan tadi. Untuk mengatasi hal itu, dikembangkanlah aplikasi manajemen penjualan obat berbasis Java yang terhubung ke database menggunakan library JDBC. Aplikasi ini mencakup fitur login, pengolahan data obat dan kategori, transaksi penjualan otomatis, serta laporan stok dan penjualan yang dapat dicetak. Hasil implementasi menunjukkan peningkatan efisiensi, akurasi data, dan kemudahan dalam penugasan dan pengelolaan apotek secara keseluruhan. Adapun tujuan dilakukannya analisis ini yaitu untuk merancang dan membangun aplikasi yang digunakan untuk menunjang operasional harian apotik, untuk mempermudah petugas apotik dalam melakukan pencatatan transaksi dan memantau stok obat, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan transaksi penjualan obat, serta untuk meminimalkan terjadinya kesalahan pencatatan dan mempercepat proses pelayanan di apotik. Selanjutnya, pada tahap progres 1 akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang progres satu yang kita lakukan, di mana di progres satu ini kita membuat use case diagram dan juga activity diagram. Nah, dapat dilihat di sini terdapat use case diagram yang untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan juga sistemnya, di mana seorang petugas dapat melakukan beberapa interaksi dengan sistemnya, seperti login, kelola data obat, kelola data kategori obat, kelola transaksi penjualan, kelola data laporan obat, dan juga kelola data laporan penjualan yang menjadi extend dari mencetak laporan. Nah, selain use case diagram ini, kita juga memiliki activity diagram, seperti yang pertama ini adalah activity diagram untuk login, di mana petugas itu mengklik icon aplikasinya, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Nah, kemudian petugas harus melakukan input username dan password. Kemudian sistem melakukan koneksi ke database, dan juga database akan melakukan validasi kepada user. Apakah user tersebut valid atau tidak? Jika tidak, maka akan kembali ke halaman login. Jika iya, maka sistem akan langsung menampilkan tampilan menu utamanya. Nah, selanjutnya terdapat transaksi penjualan, di mana petugas mengklik menu transaksi penjualan, dan kemudian sistem akan menampilkan form transaksinya. Kemudian petugas dapat melakukan input data barang, kemudian akan dilakukan penyimpanan ke dalam database. Jika data ingin disimpan, maka akan dilakukan eksekusi dan juga sistem akan menampilkan data yang baru saja di-input. Jika tidak, maka akan menampilkan kembali ke tampilan form transaksinya. Dan selanjutnya, dapat activity diagram untuk laporan transaksi, di mana petugas mengklik menu laporan transaksi,
kemudian sistem akan menunjukkan form laporan, kemudian petugas dapat memilih aksi di mana terdapat dua pilihan, yaitu laporan obat dan juga laporan transaksi. Nah, kemudian database akan mengeksekusi untuk mengambil data yang ada, kemudian akan ditampilkan laporannya pada sistemnya. Nah, kemudian dapat dipilih apakah kita akan melakukan cetak laporan atau tidak. Jika tidak, maka eksekusi akan berakhir. Jika iya, maka laporan akan tercetak. Nah, selanjutnya terdapat kategori obat. Di sini petugas mengklik menu data kategori obat. Kemudian sistem akan menampilkan data dan form kategori obat yang ada. Kemudian petugas memilih aksi di mana terdapat 3 aksi, yaitu simpan, update, dan delete. Nah, simpan ini digunakan untuk menambahkan data baru. Nah, jika petugas memilih simpan, maka petugas harus menginput data baru. Jika update, itu berarti petugas mengubah data yang ada saat ini. Delete itu untuk menghapus data yang ada. Kemudian akan dieksekusi dalam database untuk penyimpanan datanya. Selanjutnya terdapat data obat seperti ini, yaitu petugas mengklik menu data obat, kemudian sistem akan menampilkan data dan form obat, kemudian petugas dapat memilih aksi, yaitu simpan, update, delete, dan cari. Simpan untuk menambahkan data baru, update untuk mengubah data, delete untuk menghapus data, dan juga cari untuk mencari data obat berdasarkan ID atau nama obatnya. Kemudian akan dieksekusi ke database untuk penyimpanan datanya. Nah, itu saja progres satu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, progres 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait progres kedua, yang dimana progres kedua ini kita akan menjelaskan codingan yang ada di Java. Nah, di sini di dalam NetBeans terdapat beberapa file, yaitu project apotik, dan di dalamnya itu ada file source package yang dimana fungsinya untuk direktori utama tempat seluruh kode tersimpan. Kegunaannya mengelompokkan kode berdasarkan fungsionalitas agar rapi dan mudah dipelihara. Nah, di dalamnya itu terdapat paket-paket dalam source package. Yang pertama itu ada paket form. Di dalam paket form ini terdapat beberapa kelas di dalamnya. Yang pertama itu ada about Java. Fungsinya ini untuk menampilkan info aplikasi. Kegunaannya ini bersifat statis dan informatif. Kemudian ada juga from kategori Java, yang dimana fungsinya untuk mengelola kategori obat. Kegunaannya itu untuk CRUD kategori. Kemudian di sini ada juga form laporan Java, fungsinya ini untuk mencetak laporan, kegunaannya untuk integrasi dengan Jasper Reports. Kemudian di sini ada juga form obat, fungsinya ini untuk mengelola data obat, kegunaannya ini untuk CRUD, data obat. Kemudian di sini ada form kategori obat, dan di mana fungsinya ini versi lain dari form kategori. Kegunaannya ini kemungkinan file lama atau rendunan. Kemudian di sini ada from login yang fungsinya ini untuk autentikasi user, kegunaannya ini untuk login sistem. Kemudian di sini ada from obat yang dimana fungsinya ini untuk duplikat from obat, kegunaannya bisa versi UI lain. Kemudian di sini ada juga kelas dari from petugas Java. Fungsinya ini mengelola data petugas, kegunaannya CRUD user atau petugas. Nah, bisa teman-teman lihat kode berikut. Kemudian setelah kelas from petugas ada pun kelas dari from trans detail Java. Fungsinya ini untuk mengelola suatu transaksi. Nah, kegunaannya itu untuk menambah, edit, hapus, atau cari transaksi. Kemudian yang terakhir ini ada kelas menu utama Java. Fungsinya yaitu dashboard utama dan kegunaannya ini mengakses menu setelah login. Nah, setelah kelas dari paket form ini, fungsinya ini untuk menyimpan semua form, untuk menyimpan semua form UI yang digunakan dalam aplikasi. Kegunaannya ini mengatur antara muka pengguna dan logika interaksi. Nah, kemudian ada juga paket image yang dimana fungsinya ini untuk menyimpan file gambar atau icon. Nah, kegunaannya ini memberi visualisasi pada antarmuka atau UI. Nah, kemudian di sini juga ada paket koneksi DB atau koneksi database. Fungsinya untuk mengatur koneksi ke database. Kegunaannya sumber utama akses data dari atau ke database. Kemudian
di sini ada juga paket main program yang dimana fungsi dari titik awal eksekusi aplikasi. Kegunaannya menjalankan form login atau menu utama pertama kali. Kemudian yang terakhir ini ada paket report yang berfungsi untuk membuat laporan dari data. Kegunaannya untuk cetak laporan stok, transaksi, user, dan lain-lain sebagainya. Nah, baik itulah penjelasan dari progres kedua terkait penjelasan kode yang ada di Java dan juga ada beberapa paket source package yang di dalamnya terdapat kelas-kelas lainnya yang telah saya jelaskan. Nah, kemudian lanjut ke progres ketiga yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk mengkoneksikan project kita ke database, pertama kita memerlukan library yang bernama MySQL Connector. Nah, setelah itu kita mengimpor beberapa kelas dari library tersebut. Nah, selanjutnya kita memakai metode getConnection buat mengambil koneksi di database. Nah, yang terakhir kita memakai JDBC yang digunakan untuk mengambil database via URL. Nah, kalau misalkan terjadi kesalahan, kita kita memakai metode SQL exception buat buat menampilkan penyebab terjadinya error. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari proyek yang kita lakukan, ada 4 database. Yang pertama, tabel petugas. Nah, di tabel petugas ini akan menyimpan username dan password untuk mengakses proyek kita. Nah, selanjutnya itu ada tabel kategori. Nah, di tabel kategori ini akan menyimpan jenis-jenis obat seperti obat herbal, obat pil, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada tabel obat. Nah, tabel obat ini buat menyimpan obat-obat yang mau kita jual seperti obat migrain, obat Isagrip, dan lain sebagainya. Nah, di tabel obat ini memiliki relasi dengan kategori, di mana tiap kategori bisa diisi banyak obat dan sebaliknya. Dan yang terakhir adalah transaksi detail. Nah, di transaksi detail ini akan menyimpan transaksi antar pembeli. Nah, di tabel ini juga memiliki relasi one to many, yang dimana transaksi detail ini bisa diisi oleh beberapa obat dan sebaliknya. Baik, sekarang saya akan melakukan demonstrasi pada aplikasi manajemen apotik. Nah, sekarang kita pertama perlu melakukan login terlebih dahulu. Kita memasukkan username dengan passwordnya kita. Lalu klik masuk dan ada tampilan login berhasil. Di sini tampilan awal aplikasi kita yaitu terdapat panduan penggunaan cepat. Jika kita ingin menambahkan data obat, kita mengklik master data lalu kemudian kita klik data obat. Nah, di sini kita bisa menambahkan nama, stok, harga, dan detail obat. Sekarang saya akan contohkan yaitu kita menambahkan obat Mixagrip. Obat Mixagrip dengan jumlah 10. Kategorinya yaitu kategori obat generik. Tanggal kadaluarsanya yaitu 2027 tanggal 10 Juni. Harganya yaitu 7.000. Nah, sekarang kita akan klik simpan. Oke, ada tampilan data berhasil disimpan. Nah, data Mixagrip yaitu ada di sini sekarang. Itu total obatnya, total jumlah stok obatnya. Kemudian, jika kita ingin melakukan tambah data kategori obat, kita perlu melakukan mengklik master data, kemudian data kategori obat. Nah, di sini kita ingin eh, melakukan nama kategorinya yaitu kita menambahkan kategori obat. Misalnya kita di sini kan kita ada obat analgesik, obat generik, herbal dan obat jamu. Di sini kita bisa menambahkan obat keras. Obat keras. Oke, data berhasil disimpan. Nah, yang termasuk obat kerasnya itu ada yang dengan kode merah seperti itu. Di sini juga kita bisa melakukan update. Jika ingin mencatat transaksi penjualan, kita mengklik transaksi, baru kita klik transaksi penjualan. Nah, di sini kita melakukan ID transaksi. Semisal kita ingin melakukan obat tadi yang si Prastamol tadi ya, Prastamol. Obat Prastamol dengan ID obatnya
Obat paracetamol tadi ada obat 3. Oke. Kita akan mencetak dia membeli obat paracetamol itu berapa buah? Yaitu ada dua tablet. Berarti kita hitung totalnya ada 16.000. Tanggal transaksinya itu dia melakukan transaksi yaitu tanggal sekarang 5 Juni. Dan kita melakukan simpan. Oke, data berhasil disimpan. Nah, di sini ada ID detail, nama, serta ID obat, nama obat, harga, jumlah beli, total, dan tanggal transaksi. Ini sebagai struk pembayaran jika customer membeli obat tersebut. Di sini kita tidak bisa melakukan cetak karena belum ada sistem printernya. Tapi kalau jika sudah ada, kita bisa mengklik cetak ini dan transaksi dan struk pembayarannya langsung keluar. Nah, jika kita ingin melihat laporan transaksi atau obat, kita mengklik laporan, baru laporan transaksi. Nah, di sini akan tampil, kita ingin menampilkan laporan obat atau laporan transaksi. Jika kita ingin melakukan laporan transaksi, klik tampil laporan. Nah, ini seperti tadi laporan transaksinya. Jika kita ingin melakukan tampilan laporan obat, di sini ada data-data obat yang sudah kita beli dan ini merupakan stok-stok obat yang ada di apotek kita seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa menambah petugas baru, kita mengklik user. Nah, di sini kita melakukan ID petugas dan namanya yaitu dengan username-nya kita bisa menambahkan sama passwordnya juga. Oke, kita melakukan simpan. Ini kita bisa menambahkan petugas baru. Kita bisa juga mengupdate petugas. Seperti ini, kita bisa melakukan update petugas. Kita melakukan update. Atau kita bisa melakukan delete. Ini kita bisa melakukan update petugas itu. Kita melakukan update. Oke, data berhasil terupdate dan petugasnya diupdate. Baik teman-teman, itulah hasil presentasi dari kelompok kami terkait mata kuliah dari pemrograman berorientasi objek untuk tugas ujian akhir semester. Maaf jika masih banyak kesalahan dalam video kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.